dalam hal ini mengangkatnya ketika sholat, ya. Apalagi jika sholat itu berarti lapangan, ya. Atau minimal di masjid-masjid yang, ya, plafon masjid, ya, dihiasi dengan lampu-lampu, ya, dan apa saja yang menghiasinya bagian atas, ya. Maka hal ini tidak dibenarkan, ya. Di antara yang harus kita perbaiki dalam sholat kita, terutama, ya, khususnya dalam sholat, karena larangan ini berlaku, ya, untuk seseorang yang mengangkat, ya, pandangannya di dalam sholat. Adapun di luar sholat, ya, ini, ya, tidak ada, ya, yang menunjukkan itu, ya. Karena itu Nabi SAW, ya, melarang seorang yang berdoa, ya, khususnya ketika kunut, ketika berdoa di dalam sholat atau ketika dia sholat, untuk memandang ke atas, ke langit, ya, yang tentu, ya, ia sebenarnya, ya, kita berhusnuzon, ia ingin, ya, menunjukkan bahwa Allah itu maha tinggi, ya, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi sayang sekali itu tidak dibenarkan. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah SAW berkata, la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarihim inda du'a'i fi sholati ila sama', ya. Kaum itu, ya, sungguh mereka layak untuk berhenti, untuk tidak mengangkat pandangan mereka ke langit ketika berdoa di dalam sholat. Jadi ini kaitnya, ya, pengikatnya di dalam berdoa di dalam sholat, ya. Aula tafanna absarahum, atau iya sudah. Atau ya. Atau, ya, mereka akan disambar oleh, ya, kilat, ya, dari langit, ya. Artinya ini berupa ancaman, larangan agar seorang tidak mengangkat, ya, pandangannya ke langit ketika berdoa, khususnya di dalam sholat. Adapun di luar sholat, ya, ini, ya, tidak mengangkat, ya. Selanjutnya, di antara yang harus kita perbaiki, ya, yang kita servis adalah, ya, berdoa dengan membalikkan tangan, ya, bukan begini, ya, tetapi dia balik, ya, seperti ini, ya. Ini juga sesuatu yang tidak dibenarkan, ya, karena namanya meminta itu seperti ini, ya, tidak ada meminta begini, ya, secara bahasa saja, ya, sudah, ya, bertolak belakang, ya. Adapun menolak balak ini, ya, kecuali dalam sholat istisqa, ya, Nabi SAW mengangkat, ya, tangannya, ya, sampai dikatakan, ya, punggung tangannya itu sudah menghadap ke langit, ya. Ini, ya, bisa jadi dalil orang yang biasa berdoa saling membalikkan tangannya, ya, tapi ini tidak tepat, ya. Berdoa itu, ya, cukup seperti ini, ya, meminta surga atau meminta perlindungan dari, ya, neraka, tetap seperti ini, ya. Ya, Allahumma na'inu a'udzubika minan, tidak perlu, ya, cukup begini saja. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya, ya, dalam berdoa, ya, terkadang sebagian kaum muslimin, ya, meraung-raung sampai mengangkat suara dengan yang suara keras, ya. Maka ini tidak juga harus diperbaiki dan tidak boleh dilakukan, ya. Seorang cukup berdoa dengan suara yang datar, ya, cukup didengar oleh dirinya dan mungkin orang yang di sampingnya, tidak perlu sampai seluruh masjid, ya, atau satu kampung dengar ketika dia berdoa, ya. Lain halnya ketika ada orang yang memimpin berdoa menggunakan mikrofon, ya, tentu satu masjid atau mungkin sampai keluar
bisa terdengar, tetapi sampai berteriak-teriak berdoa ini tidak dibenarkan. Ya, menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajhar ya bi salatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika ya sabila." Aisyah ya menjelaskan ayat itu, dia berkata, "Anzala hadza fid du'a." Ya, ayat ini turun dalam perkara doa. Ya, janganlah engkau ya menjaharkan. Ya, menjaharkan di sini maksudnya ya sampai ya menarik suara setinggi mungkin. Ya. Dalam salatmu jangan juga engkau ya sama sekali berdoa ya. Walaupun yang kedua ini larangan untuk tidak mengangkat suara juga tidak sampai diharam. Ya, umpamanya orang berdoa ya, mulutnya tidak bergerak sama sekali. Ini ya sebaiknya seorang namanya berdoa baik mengucapkan ya menggerakkan bibirnya ya. Tetapi ya catatan di sini ya mana yang lebih dipilih? Ya ada orang yang berdoa ya dia akan merasa khusyuk ya kalau dia ya seperti tidak menggerakkan bibirnya. Ya, ada juga orang yang berdoa nanti ketika ya didengar oleh dirinya sendiri ya sambil ya menangis. Ya, maka sebagian ulama kita melihat bahwa itu ya boleh dilakukan oleh seseorang ya untuk menjaga kekhusyuannya. Allahu a'lam bissawab. Ya, tetapi asalnya bahwa seseorang berdoa sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an ya, wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha. Ya, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Rabbakum tadarruan," yang sudah pernah kita bahas, ya berdoalah kalian kepada Rabb kalian tadarru ya dengan rendah diri, ya wa khufyatan dibarengi dengan rasa takut, ya. Innahu la yuhibbul mu'tadin, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, ya. Sedangkan mengangkat suara sampai setinggi mungkin dalam berdoa itu digolongkan oleh ulama kita termasuk ya i'tida atau melampaui batas ya dalam berdoa. Sebagian mufassir mengatakan al-mu'tadi bi raf'i aswatihim fi du'a. Orang-orang yang melampaui batas itu ya adalah mereka yang mengangkat suaranya setinggi-tinggi mungkin ketika ya berdoa. Ibnu Juraij ya ketika menafsirkan ayat tersebut dia mengatakan ya da minal i'tida ya bagian dari ya melampaui batas dalam berdoa. Raf'us saut wan nida' wad du'a was siyah kanu yu'maruna bit tadarru'i wastikanah. Ya mengangkat suara, berteriak di dalam berdoa ya itu tidak dibenarkan karena mereka dulu diperintahkan untuk tadarru' ya merendahkan diri ya sekaligus ya merendahkan suara ketika berdoa. Ya. Apalagi Allah juga mengatakan wadhkur rabbaka fi nafsika, ya ingatlah Allah pada dirimu di hatimu tadarruan ya dengan tadarru' ya dengan rendah hati, rendah diri ya ini bukan cuma rendah hati, rendah diri ya kita hinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala wa khufyatan dengan rasa takut wa dunal jahri minal qaul ya tidak jahar dalam ucapan bil ghudwi wal asal di pagi dan petang wala takum minal ghafilin jangan menjadi orang-orang yang lalai. Kemudian ya yang terjadi selanjutnya di masyarakat ya khususnya di zaman sahabat radhiyallahu taala anhum ya disebutkan ada seseorang yang berkata Allahumma rabbil Qur'an ausi' alaihi madkhalah. Ya, ada orang yang berkata ya Allah ya Rabbnya Al-Qur'an ya Tuhannya Al-Qur'an ya, luaskanlah kuburannya. Ini sebuah kesalahan yang besar ya karena Al-Quran itu ya, tidak pantas untuk dikatakan Tuhan itu Rabbnya Allah ya. Karena Al-Quran itu kalamullah ya, bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tidak sama Rabbul Bait dengan Rabbul Quran ya. Rabbul Bait ya, artinya Tuhannya ya, pemilik rumah ini Allah ya, sedangkan Rabbul Quran tidak pas ya, bertentangan dalam akidah ya, dan juga
ya, dalam bahasa tidak tepat. Ya, apalagi ya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, ya, tetapi dia dalam sanadnya ini ada kelemahan, ya, tetapi sebagian ulama melonggarkan dalam fadhail a'mal, ya, dan ini maknanya benar tapi sanadnya salah. Dia mengatakan, tinggalkanlah Al-Qur'anu kalamullah wa